Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Faizah Ayu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gimana sih perkembangan dan penelitian kata kunci yang baik untuk YouTube. Oke teman-teman, di sini saya ada PowerPoint untuk mempermudah dalam pembelajaran kita kali ini. Di sini kita akan belajar mengenai gimana sih perkembangan dalam penelitian kata kunci di YouTube. Gimana caranya sebuah kata kunci di YouTube itu bisa maksimal dan sesuai dengan kontennya teman-teman. Untuk apa sih kalau sudah maksimal dan sesuai dengan konten? Untuk apa? Untuk mencapai audiens yang lebih luas. Oke, mari kita jelajahi satu-satu. Apa sih penelitian kata kunci? Penelitian kata kunci merupakan sebuah proses kita untuk mencari sebuah kata ataupun rangkaian kata yang paling relevan nih dan populer untuk suatu topik tertentu atau topik dalam konten video kita. Dalam konteks kali ini adalah topiknya itu konten sesuai dengan videonya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penelitian kata kunci? Jelas, ketika kita bisa melakukan penelitian sebuah kata kunci, itu merupakan langkah awalnya kita untuk bisa memahami calon audiens kita. Untuk apa lagi? Dengan kita melakukan sebuah penelitian terhadap kata kunci, itu akan mempermudah orang-orang ataupun audiensnya teman-teman itu menemukan kontennya teman-teman atau menemukan channelnya teman-teman. Oke, kemudian peranan YouTube dalam penelitian kata kunci apa sih Kak peranannya? Nah, YouTube ini kan merupakan platform penyedia video terbesar di dunia nih. Makanya di YouTube itulah kita akan belajar nih tools apa sih yang akan nih membantu teman-teman dalam mengoptimalkan videonya teman-teman yang teman-teman upload di YouTube. Kita bisa menggunakan apa Kak untuk melakukan penelitiannya? Kita bisa menggunakan yang namanya YouTube Analytics ataupun eksternal dari YouTube Keyword Tool. Nah, kita bisa mendapatkan 3 hal nih kalau kita melakukan perkembangan penelitian sebuah kata kunci dalam YouTube. Yang pertama, kita bisa mendapatkan namanya keyword volume dan relevansi. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkembangan dari algoritmanya YouTube. Kita akan tahu nih, volume dan relevansi kata kunci apa sih yang bisa membantu untuk kontennya teman-teman. Untuk apa? Kalau kontennya teman-teman itu sudah terbantu berdasarkan keyword, yang volumenya nih sudah bagus berdasarkan algoritmanya YouTube, maka teman-teman nanti akan bisa mencapai sebuah peringkat yang baik nih dalam hasil pencarian di YouTube. Yang kedua, teman-teman bisa memaksimalkan dengan apa? Long tail keyword. Long tail keyword itu seperti apa sih Kak? Namanya juga long tail, artinya apa? Panjang, keywordnya itu panjang. Kalau panjang itu identik dengan apa? Identik kata kunci yang lebih spesifik. Jadi, ketika teman-teman menggunakan kata kunci yang long tail keyword, otomatis kata kuncinya itu kan spesifik nih teman-teman. Jadi, targetnya teman-teman memang sudah jelas atau audiensnya teman-teman itu sudah tertuju atau relevan akhirnya. Nah, hal ini nantinya akan membantu teman-teman nih memberikan sebuah peluang yang banyak banget untuk kontennya teman-teman untuk apa? Untuk dikunjungi oleh banyak orang yang sedang mencari konten yang serupa. Yang ketiga, kita bisa melakukan perkembangan video dan playlist optimization. Dalam hal ini apa? Kita bisa melakukan optimasi nih untuk konten videonya kita dengan apa? Selalu mengembangkan yang namanya kata kunci yang sudah kita teliti, kita masukkan dalam tagging, kemudian kita masukkan dalam deskripsi dan juga dalam sebuah thumbnail. Nah, kita bisa menggunakan 3 metode penelitian untuk menciptakan sebuah kata kunci yang inovatif. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya metode analisis big data. Dengan memanfaatkan metode analisis big data, kalian atau teman-teman nih bisa mengidentifikasi tren dan pola kata kunci yang berguna banget dan strategis untuk channelnya teman-teman atau konten video yang sedang teman-teman ingin analisis atau sedang ingin teman-teman teliti terkait kata kuncinya. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan yang namanya brainstorming ataupun kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan para YouTuber lain. Kemudian brainstormingnya seperti apa sih Kak? Mengeksplor nih ide-ide ataupun inovasi berupa wawasan dari berbagai perspektif. Yang ketiga, teman-teman nanti bisa melakukan yang namanya penelitian pasar.
Apakah kita langsung datang ke pasar, Kak? Bukan. Kita akan melakukan penelitian. Penelitian dalam ini adalah penelitian kata kuncinya. Kita akan cari tahu nih kata kunci ini termasuk kata kunci yang informatif nggak ya? Atau kata kunci yang preferensinya itu memiliki peminat yang tinggi nggak ya? Kita akan cari tahu nih kalau kita memang melakukan yang namanya sebuah penelitian kata kunci. Kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya penelitian, maka tidak akan muncul nih kata kunci yang baik untuk kontennya teman-teman. Gitu. Ketika teman-teman sudah melakukan penelitian pasar, maka akan ada arahan nih untuk kata kunci tersebut sangatlah efektif nih untuk mengarahkan calon audiens untuk masuk ke dalam kontennya teman-teman. Nah, keuntungannya banyak nih ketika teman-teman sudah bisa memanfaatkan yang namanya penelitian sebuah kata kunci. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan optimasi konten. Yang kedua, teman-teman pasti bisa meningkatkan yang namanya sebuah penghasilan. Yang ketiga, teman-teman nanti bisa membangun yang namanya komunitas. Komunitas yang apa, Kak? Komunitas yang memiliki pemahaman yang sama atau relevan terkait channelnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah komunitas di mana orang itu akan subscribe teman-teman. Jadi teman-teman yang mensubscribe kontennya teman-teman merupakan audiens yang memiliki minat atau preferensi yang sama dengan teman-teman. Contoh kalau di sini teman-teman memiliki channel YouTube di bidang kuliner, otomatis orang-orang yang mencintai atau tertarik di bidang kuliner akan melakukan subscribe di kontennya teman-teman. Tapi harus diingat ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah komunitas seperti itu, teman-teman harus memanfaatkan benar nih gimana caranya kata kunci tersebut memang benar-benar relevan sesuai dengan penelitiannya teman-teman. Nah, di mana sih Kak kita harus menerapkan kata kunci tersebut? Kita bisa menerapkannya di mana? Di judul. Kemudian kita bisa meletakkan nih kata kuncinya teman-teman itu pada deskripsi, kemudian tagging, transkrip itu loh teman-teman. Apa itu namanya? Kalau subtitle, kita bisa menambahkan kata kunci tersebut dalam subtitle kita. Kemudian yang jelas ada pada video thumbnail ya teman-teman, silakan tambahkan kata kunci. Jadi ketika orang melihat thumbnailnya teman-teman, orang-orang itu bisa membaca nih, ternyata kontennya teman-teman itu terkait hal ini. Makanya ketika teman-teman membuat sebuah thumbnail, usahakan thumbnailnya teman-teman itu memang menceritakan terkait konteks videonya teman-teman. Nah, dengan adanya penelitian, dengan adanya perkembangan terkait kata kunci, akhirnya apa? Ini akan menjadi sebuah langkah penting nih dalam mengoptimalkan kontennya teman-teman yang ada di YouTube. Untuk apa? Untuk bisa mencapai audiens yang lebih luas. Ketika teman-teman sudah mampu melakukan penelitian terhadap kata kunci, sudah menyesuaikan kata kunci yang maksimal, otomatis audiensnya itu akan jauh lebih luas. Kemudian akan adanya namanya rekomendasi. Karena kontennya teman-teman sudah termasuk konten yang sesuai dengan minat, akhirnya mereka akan merekomendasikan. Si YouTube pun juga akan merekomendasikan terkait kontennya teman-teman, karena YouTube menganggap kontennya teman-teman itu memiliki retensi penonton yang sangat baik. Tapi jangan lupa untuk selalu berkreasi teman-teman. Kembangkan semua skill-skill yang teman-teman miliki untuk mencari sebuah kata kunci. Tapi jangan lupa, ketika mencari kata kunci harus kata kunci tersebut adalah kata kunci yang sudah terbaca oleh algoritmanya YouTube. Melalui apa? Melalui alat atau tools yang disediakan atau tools eksternal untuk meningkatkan sebuah kata kunci. Kata kunci yang sudah teman-teman lakukan penelitian harus teman-teman lakukan pada 3 tempat terpenting nih dalam video YouTube. Kira-kira ada di mana teman-teman? Oke, benar sekali. Ada pada bagian judul, kemudian deskripsi, dan juga thumbnail. Sekian, jangan lupa untuk selalu belajar, kemudian mengasah skillnya teman-teman, kemudian jangan berhenti untuk selalu berproses, karena proses yang akan teman-teman lakukan sekarang tidak akan mengkhianati hasil yang akan teman-teman dapatkan nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.